Di masa pandemi COVID-19 ini merupakan fenomena yang sangat meresahkan kita semua. Semenjak fenomena pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang mendapatkan tekanan batin yaitu stres, depresi, karena kehilangan pekerjaannya. Banyak perusahaan bangkrut, banyak usaha tutup, sehingga terkadang tidak memegang uang yang cukup untuk menyambung hidup dalam hidup sehari-hari. Mobilitas terbatas, tidak pernah refreshing ke taman rekreasi karena banyak yang ditutup. Tidak bebas berinteraksi antar kolega, hangout bersama dengan teman-teman, sahabat, bahkan kolega yang menimbulkan kebahagiaan dan lain sebagainya, sebagaimana mestinya aktivitas normal sebelum masa pandemi ini hadir. Begitu banyak cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita, yang dimana itu berat untuk kita hadapi. Terkadang ada orang-orang bahkan mungkin kita putus asa, merasa tidak mampu, sangat lelah dalam melewati proses cobaan, khususnya dalam masa pandemi. Bahkan banyak orang-orang yang kesehatan psikologisnya terganggu, seperti stres, depresi, dan lain sebagainya, karena berbagai hal yang dialaminya di masa pandemi ini. Nah, pada video kali ini akan dipaparkan beberapa metode yang dilakukan oleh diri sendiri dalam rangka membebaskan diri dari beban psikologis atau yang biasa disebut dengan self-healing. Perlu kita sadari bahwa banyak penyakit fisik yang disebabkan oleh permasalahan psikologis. Dan ketika kita menghadapinya, kita seringkali mencari jalan keluar. Padahal, banyak manfaat yang didapatkan pada saat kita memusatkan perhatian diri sendiri dan mencari jalan ke dalam. Karena pada dasarnya, tubuh dan pikiran kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri ketika kita menggunakan metode dan pendekatan yang tepat. Self-healing adalah sebuah metode terapi yang dilakukan oleh diri sendiri dalam rangka membebaskan diri dari beban psikologis. Pada dasarnya banyak metode yang bisa diterapkan dalam diri untuk bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Namun pada video ini akan memaparkan 4 cara melakukan self-healing. Pertama, journaling. Menulis adalah salah satu cara kita dalam berkomunikasi dengan diri sendiri. Metode ini merupakan salah satu self-terapi yang biasa diterapkan dan masih efektif hingga saat ini. Nah, kamu bisa menuliskan setiap kegelisahan, emosi yang kamu rasakan, serta kejadian kamu yang selama ini kamu alami. Kenapa tidak? Jika hanya dengan menuliskan hal yang dirasakan, dapat membantu diri kita untuk lebih tenang. Tuliskan di sebuah kertas atau buku harian kamu, agar setiap emosi dapat tersalurkan dengan baik, agar tidak terlampiaskan kepada orang lain, yang dimana itu bisa saja menimbulkan kerentangan atau masalah baru lagi. Mau nambah-nambah masalah lagi. Nah, dengan menuliskan secara rutin bisa membuat kita memperhatikan bagaimana perkembangan emosi dan pemulihan diri kita. Bisa juga loh, ketika kita bisa merilekskan diri, kita baca kembali catatan tersebut agar kita dapat menyadari apa yang seharusnya dan tidak seharusnya kita lakukan untuk kebaikan dan kesehatan diri kita. 2. Ekspresi seni. Selain menulis, seni adalah salah satu cara
menerjemahkan setiap kegelisahan yang kita alami. Apalagi hal tersebut bisa menjadi karya. Bukan malah bagus kan? Kalian sadari gak sih? Banyak lagu, lukisan, tarian, dan film yang tercipta dari keresahan penciptanya. Nah, sebenarnya kamu juga bisa menciptakan karya dari sini. Pilihlah aktivitas seni yang kamu sukai. Bisa dengan bermusik, menulis lagu, bernyanyi, melukis, menari, bahasa tubuh, berkomedi, dan lainnya. Selagi itu bisa membuat lega, senang, perlahan melupakan berbagai kelisahan diri. Dengan ini, mungkin kamu juga bisa menemukan bakat dan potensi dirimu. Namun bagi yang belum menemukan ya, tiga, luangkan waktu dengan mereka yang penting bagi hidup. Mereka yang penting pasti bisa membawa perubahan yang baik untuk diri. Menurut buku The Blue Zone yang meneliti 5 daerah dengan penduduk berumur panjang dan memiliki kualitas hidup yang baik, selain makanan sehat, rahasia sebagian besar orang bisa mengelola emosi dan stres mereka adalah terkoneksi dan menjalin hubungan sosial yang berkualitas dengan orang-orang yang penting bagi diri mereka. Nah, jika mereka bisa, pasti kalian juga bisa dong. Mulailah ambil waktu khusus untuk setidaknya beraktivitas dengan mereka yang kamu sayang. Dengan begitu, kualitas hidupmu juga akan meningkat secara baik. 4. Memperdalam kecerdasan emosi dan spiritual. Dimensi kecerdasan sangatlah beragam, tidak hanya intelektual saja. Kecerdasan emosi dan spiritual bisa sangat membantu kita dalam pemulihan diri. Coba deh, cari tahu lebih banyak mengenai kecerdasan emosi kamu. Latih diri untuk mengenali berbagai emosi dan mengelolanya secara ideal. Hal apa sih yang membuat saya emosi? Jika sudah menyadari hal penyebabnya, nah terus saya harus apa ya untuk bisa menghindari hal itu? Atau saya harus melakukan apa ya agar bisa mengontrol emosi saya, untuk bisa meredahkan emosi saya? Nah, jika kamu sudah mendalami, menyadari, dan mengetahui hal-hal tersebut, perlahan kamu akan memahami, mengenai diri sendiri, dan setelahnya bisa pula memahami orang lain. Nah, itulah beberapa metode yang bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan membawa teman-teman kepada kehidupan yang lebih baik lagi. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, agar semua bisa mendapatkan pandangan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan bisa sertakan unek-unek kalian di kolom komentar. Kita sama-sama menuju kehidupan yang lebih baik. Terus ikuti agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi.